Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak sih sebenarnya asam lambung itu ya diproduksinya di dalam lambung itu sendiri. Nah, dan asam lambung itu ya diproduksi organ lambung kita itu sebanyak 3 sampai 4 liter per hari. Nah, ini fungsinya untuk mencerna makanan dan enzim pencernaan ya untuk memecah protein. Nah, tapi kenapa kok sering bermasalah? Bagi yang belum tahu ya, kalau asam lambung itu terdiri dari kalium klorida, natrium klorida, dan asam klorida. Memang asam lambung ini bersifat korosif. Nah, jadi dia membunuh bakteri dan juga beresiko merusak lapisan pelindung lambung. Nah, tapi dalam keadaan normal, lambung kita, dindingnya ya, ini dilapisi lendir yang menutupi dinding lambung. Agar apa? Agar tidak rusak oleh asam lambung. Nah, dalam kondisi tertentu ya lambung ini akan menghasilkan ya jumlah asam lambung yang terlalu banyak, berlebihan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mengganggu dari lambung itu sendiri, mengganggu lendir lambung itu sendiri, akhirnya bermasalah. Apalagi ya kalau teman-teman misalkan mengalami kelemahan dari sphincter esophagus. Nah, ini seperti di gambar ya. Nah, jadi teman-teman ketika mengalami sphincter esophagus yang harusnya menutup dia terbuka, nah, ini akhirnya asam lambung bisa naik ke kerongkongan ya, ataupun sampai ke tenggorokan. Nah, ini disebut dengan reflux asam lambung. Ya, jadi ini kondisi medis ya, menyebabkan dada terbakar, panas ya, bisa tenggorokan juga rasa panas, perih ya, ataupun disebut dengan gastroesophageal reflux disease. Nah, kemudian gimana dok tanda ataupun gejala dari asam lambung naik? Nah, jadi teman-teman ya ketika mengalami hal ini perut teman-teman tentu nggak nyaman ya, terutama saat perutnya kosong. Nah, kemudian dia mengalami mual, bisa muntah. Nah, kemudian sensasi terbakar pada dada ya, perut kembung, nafsu makan menurun. Nah, kemudian berat badan menurun ya, tiba-tiba bisa disertai dengan diare, bisa juga enggak. Dok, kalau seandainya asam lambung naik ini apa sih penyebabnya? Nah, jadi teman-teman ya, penyebab utama dari asam lambung naik itu memang karena produksi hormon gastrin yang berlebihan. Gastrin ini merupakan hormon yang diproduksi ya pada lapisan lambung dan usus kecil bagian atas. Nah, hormon ini fungsinya itu untuk merangsang lambung untuk mengeluarkan asam lambung ya. Kalau banyak dia produksinya, banyak juga asam lambung keluar. Nah, jadi teman-teman ya, itu penting ya untuk menjaga ya kesehatan, mengatur jam makan, mengatur jenis makanan ya, mengatur supaya tidak stres ya ataupun tidak kelelahan ya, jadi harus dikontrol dengan baik ya, supaya apa? Supaya tidak mengalami kondisi ini. Kemudian apa dok faktor resiko yang bisa meningkatkan resiko orang terkena asam lambung naik ini? Ya, ini tentu faktor genetika ya, kemudian infeksi dari bakteri Helicobacter pylori, tiba-tiba mengkonsumsi obat lambung ya tanpa persetujuan dari dokter. Nah, untuk pengobatannya gimana dok? Nah, jadi teman-teman ya, untuk pengobatannya yang pertama itu bisa menggunakan antacid. Nah, antacid ini adalah salah satu obat yang paling banyak digunakan. Itu obat ini bisa dibeli bebas tanpa resep dokter ya, tinggal baca aturan pakainya, ya gimana cara pakainya ya, tapi jangan sampai berlebihan. Nah, jadi teman-teman ya, obat ini itu untuk menetralkan asam lambung ya, kemudian juga membantu mengeluarkan gas berlebihan dari lambung teman-teman. Kemudian yang kedua itu H2 reseptor blocker. Nah, jadi ini penggunaan ini memang harus dengan resep dokter ya, karena ini tujuannya untuk menghambat sekresi asam lambung agar jumlahnya ini enggak terlalu banyak ya, misalkan ranitidin ya, cimetidin ya, yang pokoknya yang ujung-ujungnya din-din gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu PPI ya, ataupun pompa proton inhibitor ya, ataupun penghambat pompa proton. Nah, jadi ini juga harus dengan resep dokter. Nah, ini dibandingkan dengan antacid dan H2 blocker tadi, nah PPI ini lebih kuat ya dalam mengatasi asam lambung, seperti lansoprazol, esomeprazol ya, pantoprazol, kemudian rabeprazol. Nah, ini juga penggunaannya harus dengan resep dokter ya, karena ini obat keras. Kemudian ada pengobatan rumahan ataupun pengobatan di rumah ya, untuk membantu obat dari dokter tadi ya, supaya lebih efektif. Nah, teman-teman harus makan lebih teratur yang pertama. Ya, jangan makannya nggak teratur. Karena salah satu pemicu asam lambung teman-teman naik itu adalah
pola makan yang tidak teratur. Ya, teman-teman harus perhatikan, usahakan memiliki jam makan yang sama setiap harinya ya buat jendela makan. Nah, hindari makan ketika mau tidur, usahakan makan ya di atas 2 jam sebelum tidur, misalkan 3 jam ya sampai 4 jam sebelum tidur. Kalau memang mau baring ya ganjel bantal ya ataupun tinggikan posisi. Yang kedua itu hindari makanan tertentu. Nah, teman-teman ya, makanan, minuman ini bisa memicu asam lambung. Nah, jadi teman-teman hindari misalkan coklat, ya soda, makanan minuman yang terlalu manis, makanan yang digoreng-goreng, alkohol ya, kemudian makanan yang berlemak-lemak ya, kemudian makanan pedas, makanan yang gulai-gulai gitu ya. Nah, ini teman-teman hindari. Nah, minuman juga minuman manis, kafein ya, terus yang asam-asam. Nah, bawang bombay, tomat ini kalau seandainya bermasalah hindari dulu. Kemudian yang ketiga, perhatikan porsi makan. Nah, teman-teman ya kalau seandainya lagi bermasalah itu harus perhatikan porsi makan. Ya, walaupun nggak bermasalah juga begitu ya, harus perhatikan. Makannya itu nggak boleh langsung banyak. Makanya itu kalau seandainya banyak, lambung ini nggak bisa kerja dengan baik. Akhirnya apa? Memicu reflux ya. Jadi teman-teman lebih baik makan porsi kecil tapi lebih sering. Yang keempat, kunyah makanan dengan benar. Nah, teman-teman ya, kalau sekarang lihat orang kunyah lama-lama ini agak langka. Baru makan sekali 2 kunyah langsung telan. Nah, ini membebani kerja dari pencernaan termasuk lambung. Makanya perlu dikunyah dengan baik ya. Ini bisa mengoptimalkan enzim-enzim pencernaan. Lambung juga bekerja nggak terlalu berat karena makanan itu udah halus, sudah lunak ya ketika sampai ke lambung. Yang kelima itu berhenti merokok. Kalau teman-teman merokok berhenti. Karena rokok itu ya nikotinnya itu bisa melemaskan otot sphincter esofagus. Nah, akhirnya apa? Akhirnya asam lambung mudah naik ke atas. Ya, begitu juga ya dengan konsumsi alkohol. Ya, alkohol juga bisa mengganggu ya sphincter esofagus. Nah, kemudian ada beberapa makanan yang baik ya untuk lambung, misalkan ya makanan-makanan real food lah ya, makanan-makanan real food, kemudian pisang ya, sayur-sayuran, ya kemudian buah-buahan, ya kemudian ya pokoknya intinya makanan yang sehat ya. Walaupun makanan sehat tapi pengolahannya nggak sehat, jadi juga nggak sehat. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.